Setelah mendengar pembicaraan antara Haris dan Mira, Dita pun semakin yakin kalau ada yang disembunyikan laki-laki itu. Ada sesuatu di balik semua ini. Dan pernikahan Haris dan Dita terjadi karena memang disengaja, atau lebih tepatnya memang direncanakan. Bukan tanpa maksud, Dita mempunyai anggapan seperti itu. Setelah mendengar semuanya, sangat jelas bahwa hubungan Haris dan Mira itu baik-baik saja. Sama sekali tidak terlihat seperti habis batal nikah ataupun dikhianati pasangan yang saat akad nikah mau berlangsung. Apalagi setelah mendengar bayaran yang dikatakan Haris. Ini semakin membuat kecurigaan Dita semakin bertambah. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang disembunyikan Haris di balik semua yang terjadi ini. Dita tidak ingin terus-menerus penasaran dan bertanya-tanya seperti ini. Oleh karena itu, setelah mendengar percakapan antara Haris dan Mira, Dita pun langsung menghubungi Zainal, yang tidak lain adalah teman dari Haris. Dita mempunyai pikiran kalau Zainal tahu sesuatu, apalagi setelah mendengar pernyataan laki-laki itu waktu di restoran, membuat Dita semakin yakin ingin bertanya dengan dia. Kebetulan juga Zainal mau memberitahu semuanya dan bersedia untuk bertemu dengan Dita. Zainal juga mau berjanji untuk tidak memberitahu Haris kalau dirinya bertemu dengan Dita. Dita nekat melakukan ini semua. Dirinya hanya ingin tahu apa yang Haris sembunyikan. Jujur saja ini membingungkan untuk dirinya, dan rasanya sama sekali tidak masuk akal. Haris tiba-tiba saja batal nikah, dan Dita yang menjadi mempelai pengantinnya untuk menggantikan Mira yang pergi entah kemana. Lebih membingungkan lagi, hubungan Haris dan Mira malah terlibat baik-baik saja, seperti tidak ada masalah dan terkesan sangat akrab. Pokoknya setelah ini semuanya harus terjawab. Apa yang Mas Haris sembunyikan dari aku? Dita sekarang tengah berada di sebuah restoran. Dia memang ada janjian untuk bertemu dengan Zainal untuk mencari tahu informasi tentang Haris. Sudah Dita katakan sebelumnya kalau dia terpaksa nekat seperti ini. Dita hanya penasaran dengan semua yang terjadi, karena semuanya sungguh membingungkan. Sudah hampir 15 menit Dita menunggu, tapi belum ada tanda-tanda Zainal itu datang. Namun Dita tetap menunggu. Ini semua demi informasi tentang Haris. Tidak peduli berapa lama, asalkan rasa penasaran di dirinya itu terjawab. Tidak berselang lama, akhirnya ada laki-laki yang mendekat ke arah Dita. Ya, dia itu Zainal, teman dari Haris. Dita tidak salah, karena mereka sempat bertemu sebelumnya. Maaf, saya terlambat dan sudah membuat kamu menunggu. Zainal langsung menyapa Dita yang memang sudah menunggunya lama. Iya kak, tidak apa-apa. Silakan duduk. Kita harus hormat. Mau bagaimanapun, Zainal itu lebih tua darinya. Apalagi dia kan temannya Haris, yang tidak lain adalah suaminya. Terima kasih atas waktunya. Kak, maaf kalau saya jadi merepotkan. Zainal tersenyum. Tidak apa-apa, dan sama sekali tidak merepotkan. Saya yang seharusnya minta maaf karena tidak datang ke pernikahan kalian. Kali ini Dita hanya diam, seraya tersenyum. Tapi Haris juga tidak mengatakan sesuatu kalau dia akan menikah. Makanya saya sedikit kaget.
Teman-teman yang lain juga sedikit kaget saat mendengar kalau Haris sudah menikah. Kaget, Kak. Kita masih tidak percaya. Rasanya tidak masuk akal kalau Zainal tidak tahu Haris menikah. Ya, walaupun awalnya tidak menikah dengan Lita, tapi kan setidaknya temannya tahu kalau Haris mempunyai rencana menikah. Namun seingat Lita juga, memang saat pernikahan itu berlangsung, teman-teman Haris itu tidak ada. Hanya rekan kerja papa dan mamanya yang memenuhi semua undangan. Awalnya Lita tidak begitu peduli, tapi sepertinya ada sesuatu di balik itu semua. Iya, saya sih tahu kalau dari awal Haris itu suka sama kamu, tapi tidak mengira akan menikah secepat itu. Kalau Haris pernah bilang ke saya, kalau kamu itu masih kecil, tidak mungkin dia menikah sama kamu. Katanya harus menunggu kamu lulus sekolah dulu. Tapi sepertinya kamu sudah lulus sekolah ya. Ini yang dari awal ingin Lita tanyakan. Benarkah Haris suka dengan dia? Maaf, tanya Kak. Memangnya Mas Haris suka sama saya dari dulu? Lita semakin penasaran dengan semuanya. Iya, Haris itu dari dulu suka sama kamu. Bahkan setiap hari selalu membahas tentang kamu. Hebat sih sekarang. Akhirnya kamu bisa juga jadi istrinya dia. Benarkah itu semua? Lantas kalau suka dengan Lita, kenapa saat itu mau menikah dengan Mira? Apa yang sebenarnya Haris rencanakan? Serius Kak? Memangnya Kak Zainal tidak pernah tahu kalau Mas Haris pernah dekat perempuan lain? Perempuan itu bernama Mira. Mira? Zainal memastikan. Iya Kak, Mira. Mas Haris pernah dekat dengan dia. Zainal malah tertawa. Haris tidak pernah dekat dengan perempuan manapun. Kalau dalam pikirannya hanya ada kamu. Oh ya, Mira itu setahu saya salah satu teman di tempat dia kerja. Mereka sama sekali tidak dekat, hanya sebatas teman kerja biasa. Ini benar-benar ada yang tidak beres. Haris semakin mencurigakan. Kakak serius? Serius? Haris itu selalu cerita ke saya apapun yang dia alami. Ya, hanya saja tentang pernikahan dengan kamu, saya juga tidak tahu kenapa dia tidak mengabari saya. Kita mengangguk paham. Rasanya sudah cukup informasi tentang Haris, dan Lita sudah dapat menyimpulkan kalau semua ini terjadi memang direncanakan oleh Haris. Lita hanya mencari bukti tambahan agar semuanya lebih jelas. Kalau begitu terima kasih Kak. Saya permisi pulang dulu. Iya, saya titip salam sama Haris juga ya. Semoga kalian selalu bahagia. Iya Kak. Setelah berpamitan dengan Zainal, Lita pun melangkahkan kaki keluar dari restoran itu. Lita sekarang tengah berada di pinggir jalan sambil menunggu ojek online pesanannya. Lalu tidak sengaja, netralita melihat ke arah seberang jalan. Lebih tepatnya di situ ada teman dan ada seseorang yang sangat Lita kenal. Mas Haris. Ya, itu memang Haris. Tentunya Lita tidak salah lihat. Lita begitu kenal dengan laki-laki itu. Dari kecil mereka bersama. Tentunya Lita sangat tahu bagaimana Haris walaupun dari jarak yang sedikit jauh ini. Tunggu dulu, itu kan Mbak Mira. Ya, Lita juga tidak salah lihat kalau Haris tengah bersama dengan Mira. Mereka sedang apa ya? Karena penasaran,
Akhirnya Lita pun memutuskan untuk menyeberang jalan. Lita menghampiri kedua orang itu untuk mengetahui apa yang tengah mereka bicarakan. Lita semakin dekat, dan sepertinya dua manusia beda jenis itu tidak menyadari keberadaannya. Bahkan sekarang Lita dapat mendengar apa saja yang mereka bicarakan. Ini bayaran untuk kamu, Mir. Terima kasih karena sudah mau membantu saya. Haris memberikan amplop kepada Mira. Sama-sama, Riz. Selamat juga atas pernikahan kamu dengan Lita. Akhirnya kamu bisa menikah dengan dia juga. Iya, ini semua berkat bantuan kamu. Tapi Riz, apa sebaiknya kamu jujur saja ke Lita tentang semua ini? Kalau kamu itu mencintai dia, dan kamu memang sengaja melakukan ini semua, berpura-pura kita akan menikah, lalu setelah itu aku pergi, Lita yang menggantikan semuanya. Kalau saya jujur, nanti Lita akan marah. Saya tidak sanggup untuk kehilangan dia. Aku tahu itu, tapi lebih baik dia tahu sekarang. Lebih baik dia tahu dari kamu daripada dari orang lain. Katakan semuanya dan jelaskan juga kalau sebenarnya kamu itu mencintai dia. Iya, saya pasti akan jujur dengan semuanya, tapi tidak untuk sekarang. Saya mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Ya, semoga Lita bisa mengerti ya. Amin. Tidak perlu mencari waktu yang tepat, Mas. Sekarang aku sudah tahu semuanya. Lita, yang sedari tadi ada di sini dan mendengar semuanya. Apa saja yang mereka bicarakan tentang pernikahan itu. Lita tahu semuanya, dan dirinya masih tidak menyangka harus melakukan itu. Mendengar suara Lita, Haris dan Mira pun langsung menoleh. Lita, Haris lebih tidak menyangka kalau Lita ada di sini. Pasti dia sudah mendengar semuanya. Air mata Lita langsung mengalir. Dia sangat kecewa dengan Haris. Kenapa kamu tega membohongi aku, Mas? Bersambung.